Hari ini adalah hari yang dijadikan Allah bagi kita. Allah begitu mengasihi kita. Kita diciptakan Allah karena Allah mengasihi kita. Dan karena kita mengasihi Allah, kita rindu untuk memuji-muji Dia. Kita mau pujikan Praise the Lord every day. From my head to my shoulders, my knees to my toes, praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. When my mouth walks, I praise the Lord. When my feet walk, I praise the Lord. With the sun on my face, I praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. From my head to my shoulders, my knees to my toes, praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, praise the Lord every day. When my mouth talks, I praise the Lord. When my feet walk, I praise the Lord. With the sun on my face, I praise the Lord. God made all of me to praise the Lord. Hallelujah, 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 puji Tuhan. Hallelujah, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bisa mengumpulkan kami di ibadah anak pagi ini. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah pagi ini. Berkati kami Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bersama memujikan lagu Allah itu baik bersama dengan Kak Agung. God is so good. God is so good.
adik-adik, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pujian Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari pujikan pujian ini dari awal. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Teman-teman, saya akan memimpin doa sebelum firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya semua berjalan dengan lancar dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekarang waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi ya di minggu yang sungguh luar biasa ini. Kak Putri berharap kalian semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini, kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Oke, nah adik-adik pernah masuk ke dalam mirror maze atau labirin kaca seperti di video berikut ini apa enggak ya? Coba kita lihat ya, apa yang terjadi kepada anak-anak yang masuk ke dalam mirror maze ini. Ya, ada anak-anak yang sudah berhati-hati berjalan, ada juga anak-anak yang langsung berlari gitu ya, masuk ke dalam mirror maze ini untuk menemukan jalan keluar, tapi mereka lagi-lagi menabrak kaca yang mereka tidak tahu itu ternyata ada di depan mereka. Ada juga yang berpikir bahwa oh mereka sudah menemukan jalan keluarnya, oh itu di sana jalan keluarnya, tetapi lagi-lagi mereka salah dalam menemukan jalan keluar dan menabrak kaca. Nah, adik-adik, dengan pengalaman seperti itu kita bisa melihat ya, mungkin kita merasa senang bermain untuk menemukan jalan keluar di dalam mirror maze, tetapi mungkin kita juga merasa frustasi karena kok nggak ketemu ya jalan keluarnya, kok aku selalu menabrak kaca ya, kayak gitu. Nah, dalam kehidupan kita seringkali juga menghadapi masalah-masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya gimana. Masih ada nggak sih harapan untuk kita bisa selesaikan masalah kita? Atau kita sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kok ya nggak berhasil gitu. Nah, ada juga mungkin kita berpikir di masa pandemi yang terus-menerus berlangsung seperti ini, kita berpikir apakah aku bisa ya bertahan dalam kondisi seperti ini terus-menerus seperti itu.
Nah, adik-adik di dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh Alkitab yang mereka menghadapi masalah yang sulit, tapi mereka bisa mengatasinya dan menemukan jalan keluarnya. Kita akan belajar sama-sama ya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Adik-adik tolong perhatikan dengan baik-baik, dengarkan dengan sungguh-sungguh supaya nanti ketika kamu dikasih kuis, adik-adik bisa menjawabnya. Pada suatu hari, ketika kami sedang pergi ke tempat berdoa, kami berjumpa dengan seorang wanita. Ia hamba. Wanita itu dikuasai oleh roh jahat yang dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Dengan meramalkan nasib orang, wanita itu memberi keuntungan yang besar kepada majikan-majikannya. Wanita itu terus saja mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka datang untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bagaimana caranya kalian dapat selamat. Beberapa hari lamanya wanita itu terus-menerus berteriak begitu. Paulus hilang kesabarannya sehingga ia menoleh lalu berkata kepada roh itu, "Atas nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau keluar dari wanita ini." Saat itu juga roh itu meninggalkan wanita itu. Ketika majikan-majikannya menyadari bahwa kesempatan mereka untuk mendapat uang sudah hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret kedua-duanya ke alun-alun menghadap yang berwajib. Mereka menghadapkan Paulus dan Silas kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma, kemudian berkata, "Orang-orang ini orang Yahudi, mereka mengacau di kota kita. Mereka menganjurkan orang melakukan adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum kita, orang-orang Roma. Kita tidak dapat menerima atau menuruti adat kebiasaan itu." Orang banyak pun turut menyerang Paulus dan Silas, dan pejabat-pejabat pemerintah mencabik pakaiannya dari tubuh kedua rasul itu, lalu menyuruh orang mencambuk mereka berdua. Setelah mereka dicambuk dengan hebat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka pada balok. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang tahanan yang lain pun sedang mendengarkan mereka menyanyi. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi yang hebat sekali, sampai pondasi penjara itu pun turut bergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan rantai-rantai yang membelenggu semua orang tahanan pun terlepas. Kepala penjara itu terkejut, bangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri karena ia menyangka orang-orang tahanan sudah lari semuanya. Tapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu meminta lampu lalu berlari ke dalam dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan supaya saya diselamatkan?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu." Lalu Paulus dan Silas menerangkan perkataan Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka, maka ia dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Allah. Oke adik-adik, saatnya kuis benar atau salah. Kak Putri akan berikan waktu adik-adik 10 detik untuk menentukan apakah jawaban dari pernyataan yang Kak Putri berikan. Oke, pernyataan pertama. Paulus dan Silas dipenjara karena mereka memang berbuat kejahatan. Benar atau salah?
jawabnya adik-adik? Iya, jawabnya adalah salah. Lalu apa ya yang membuat Paulus dan Silas dipenjara kalau mereka bukan berbuat kejahatan? Biasanya kan orang yang masuk penjara itu karena mereka berbuat jahat ya. Nah, adik-adik waktu itu Paulus dan Silas menyembuhkan atau mengusir roh jahat dari diri seorang perempuan. Nah, tetapi saat itu ada orang-orang yang gak suka dengan perbuatan Paulus dan Silas ini. Mereka merasa rugi karena mereka tidak bisa mendapat keuntungan dari perempuan yang dikuasai roh jahat itu untuk keuntungan untuk bisnis mereka. Sehingga orang-orang ini menjebloskan Silas dan Paulus ke penjara. Oke. Pernyataan yang kedua, Paulus dan Silas merasa sedih dan putus asa saat dalam penjara. Benar atau salah? Apa jawabnya? Iya, salah ya. Nah, apa ya yang dilakukan Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara? Ya, mereka malah memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimana bisa ya, masuk penjara itu kan gak enak. Terus pasti ada rasa cemas, khawatir akan hari depan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Paulus dan Silas malah berdoa dan memuji Tuhan. Dari sini kita bisa lihat ya, bahkan di tengah masalah pun Paulus dan Silas bisa tetap tenang, tetap mengalami damai ketika mereka sedang menghadapi masalah. Kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera itu di dalam hati mereka ketika mereka sedang menghadapi masalah. Damai itu bukan berasal dari diri kita sendiri ya. Oke, pernyataan yang ketiga. Doa dan pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas menjadi sumber kekuatan mereka dan Tuhan membebaskan mereka. Benar atau salah? Apa jawabnya adik-adik? Iya, jawabannya adalah benar. Waktu itu Paulus dan Silas yang sedang di penjara mengalami kondisi kaki mereka terpasung adik-adik. Tentu kondisi seperti ini tidak nyaman bagi mereka. Tetapi kita lihat ya, dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun, Paulus dan Silas tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tiba-tiba ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, ada gempa bumi yang membuat semua pintu yang terkunci di penjara itu terbuka. Semua belenggu-belenggu yang mengikat tahanan saat itu juga ikutan terbuka. Serta kaki Paulus dan Silas yang terbelenggu ke arah dipasung juga ikut terbuka. Kita bisa melihat di sini adik-adik bahwa doa dan pujian yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Sehingga kita bisa lihat bahwa Tuhan menolong Paulus dan Silas, menguatkan mereka dalam mereka menghadapi masalah dan juga membebaskan mereka. Nah, sungguh luar biasa ya apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba ketika kita merasa takut, ketika mau menghadapi ujian, ketika kita memilih untuk berdoa, Tuhan, aku takut besok aku menghadapi ujian, aku khawatir, aku bisa jawab apa enggak ya, aku bisa mendapat nilai bagus apa enggak ya. Nah, ketika kita mengungkapkan perasaan takut kita kepada Tuhan dengan tulus, kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan
juga akan menguatkan kita, membangkitkan semangat kita, dan membebaskan kita dari rasa takut. Kita tetap harus menghadapi masalah kita, yaitu menghadapi ujian. Tetapi sekalipun masalah itu tetap ada, rasa takut di dalam diri kita hilang karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, kita bisa belajar ya dari tokoh Paulus dan Silas bahwa doa yang membebaskan itu besar kuasanya ketika kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa itu membebaskan kita dari rasa takut, rasa cemas, rasa putus asa, atau perasaan-perasaan kita yang lainnya yang tidak membangun diri kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan hadir untuk kita semua, hadir di dalam setiap momen kehidupan kita, sehingga ketika kita terus bercakap-cakap kepada Tuhan melalui doa-doa kita percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan kita dari perasaan-perasaan yang tidak membangun kita. Tuhan berkati adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Kami boleh belajar dari Paulus dan Silas. Kami rindu Tuhan terus memberikan kami damai sejahtera di tengah masalah yang kami hadapi. Dan biarlah Bapa, Tuhan yang menuntun kami untuk terus bisa berdoa dan memuji Engkau bahkan di tengah masalah atau kondisi yang tidak nyaman yang kami rasakan. Kami rindu Tuhan juga membebaskan kami dari perasaan-perasaan yang tidak membangun diri kami seperti rasa khawatir, putus asa, cemas, dan lain sebagainya. Kami percaya doa yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Sebab iman percaya kami kepada Tuhan Yesus tidak pernah gagal, tapi selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, ayat super kita hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 10 ayat 21. Kita bacakannya. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukannya di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Paint pen. Dapatkah kamu menghafal ayat super ini sebelum seluruh chat menutupi tulisan? Ayo kita ucapkan bersama. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ulangan 10 ayat 21. Seperti Paulus yang yakin dan percaya melalui doa dan puji-pujian, dia mengalami kuasa Allah. Yuk mari adik-adik kita juga yakin dan percaya melalui doa dan puji-pujian, kita juga bisa mengalami kuasa Allah. Mujizat itu nyata. Terbatas kuasamu,
Saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu yang bukan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami begitu Engkau kasihi. Kami sudah melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami, karya penebusan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar mulut dan hati kami senantiasa penuh puji-pujian kepadamu, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik besok Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juni 2021 jam 4 sampai jam 6 sore. Kita ada SAL, yaitu Sekolah Alkitab Liburan, bersama Kak Maidi dan Kak Agus. Kita akan belajar firman Tuhan dan bermain bersama melalui kegiatan yang seru dan menyenangkan tentunya. Pastikan adik-adik di rumah tidak ketinggalan acara seru ini ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.